Allahumma inna nas'aluka bi husaini syahid an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa an tu'ajjila faraja Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma waffiqna li ta'atika wa jannibna ma'siyataka. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyyika wa ahli baitih. Allahumma ihfaz imamana al-Khamenei. Allahumma arham syuhada'ana. Allahumma ansur mujahidil muqawamatil islamiyah wa thabbit aqdamahum wa saddid ramyatahum ila ruhil Imam Khomeini wa arwahis syuhada wal mu'minin wal mu'minat nuhdil jami' thawabal mubarakatil Fatihah masbuqatan bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaika ya maulana ya Rasulullah wa ala abikal mahzumin al-mazlumin. Sallallahu alaika ya sayyidi ya maulana ya Aba Abdillah ya ibna Rasulillah wa ala al-arwahil lati halat bibina'i alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Suatu hari Al-Husain mendengar berita tentang kematian Muslim dari salah seorang pelaksana haji yang baru datang dari Irak. Al-Husain segera menghentikan tawafnya. Di hadapan mereka, penghulu para pemuda surga itu berbicara, puji Allah, salawat atas Muhammad dan keluarganya yang suci, salam atas kalian semua. Barang siapa berdiam diri melihat penguasa zalim melanggar hukum Allah dan sunnah nabinya, maka akan diletakkan di tempat yang layak baginya, neraka dengan kemukaannya. Jika kalian mengikutiku, maka ketahuilah aku adalah Al-Husain, putra Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia. Aku adalah jaminan bagi keselamatan kalian kelak. Aku tidak merasa perlu meminta dukungan kalian agar menang, karena yang kucari bukanlah kemenangan atau kekuasaan. Aku akan pergi bersama keluargaku, para wanita dan anak-anak, demi membuktikan kepada sejarah bahwa darah daging Muhammad siap menjadi tumbal dan tebusan. Sesungguhnya aku melihat hidup sebumi dengan para penganiaya sungguh menyembuhkan, sedangkan kematian adalah jalan tunggal menuju kebahagiaan sejati. Wahai umat Datukku, ketahuilah aku tidak hanya menentang Yazid dan para pegawainya, tapi aku juga menentang kebisuan dan kepengecutan umat kakekku yang telah membuat kalian beradab, dan terhormat. Tidakkah kalian lihat sendiri kebenaran telah diinjak-injak dan kebatilan telah dipuja-puja? Ketahuilah, kematian di mata putra Haidar lebih indah daripada meringkuk dalam kehinaan di bawah kekuasaan para pendosa. Kalian tidak perlu memuja-mujaku, sedangkan kalian enggan berkorban demi tujuanku, sampai jumpa kelak di hadapan kakek, ayah, dan ibuku. Al-Husain segera kembali ke rumahnya dan berkemas untuk melakukan sebuah perjalanan panjang, perjalanan
syahadah. Ummu Salamah yang sedari tadi memandang Imam Husain berlari dan mengejar Al-Husain yang siap bergerak meninggalkan Makkah. Istri setia Rasul itu memeluk Al-Husain penuh keharuan. Ummu Salamah tidak menahan kepergiannya karena ia telah mengetahui bahwa Al-Husain pasti melakukan perjalanan ini sebagaimana pesan Rasul tatkala menyerahkan sebuah bejana berisikan tanah Karbala. Al-Husain memeluk nenek berhati mulia itu dengan penuh kasih sayang. Al-Husain terpaksa membawa anak-anak dan istri serta wanita lainnya karena ia masih memiliki harapan bahwa kezaliman Yazid harus dihentikan. Jika tidak, masa depan Islam akan suram. Tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Al-Husain ke Kufah untuk mencari dukungan guna memulai bangunan kekuatan. Jumlah rombongan Al-Husain terdiri dari keluarga dan beberapa pembantunya serta beberapa gelintir pecinta Ahlul Bait yang mengawalnya. Al-Husain dan rombongan keluarganya bergerak melintasi gerbang kota suci Mekah. Perlahan-lahan menara Masjid Al-Haram terlihat kian kecil dan akhirnya lenyap. Rombongan Ahlul Bait bergerak menembus badai debu dan pasir serta mengikis ilalang dengan langkah-langkah pasti. Dusun demi dusun telah disinggahi, kota demi kota pun dilalui. Kini samudra fatamorgana menganga lebar terhampar di hadapan mereka. Kafilah syahadah berarak menjejakkan kaki merajut Sahara. Irama syahadah mengalun lirih iringi gerak sekedar wanita-wanita Ahlul Bait. Dewi-dewi berbusana serba hitam tampil memperagakan busana duka bencana. Di tengah perjalanan, Al-Husain menyuruh rombongan yang terdiri dari keluarga dan para pengikut yang setianya itu berhenti untuk melepas letih. Di situ Al-Husain berpidato. Amma ba'du, jalan terjal dan bukit-bukit pasir telah kita lalui demi seteguk kebenaran dan sekerat keadilan. Kini setelah mendengar berita tentang kematian Ani dan Muslim, aku tawarkan kepada kalian semua dua pilihan, yaitu tetap bersamaku atau meninggalkanku melanjutkan perjalanan. Ketahuilah, aku tidak akan pernah menyalahkan kalian bila kalian memilih berpisah dariku. Namun aku juga menerima bila kalian tetap bersamaku. Al-Husain menyudahi pidato singkatnya, sementara air bening terus mengucur mengenangi kelopak matanya. Satu persatu rombongan itu memisahkan diri hingga jumlah mereka tidak lebih dari 80 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Al-Husain mengajak sisa rombongannya melanjutkan perjalanannya, lalu berhenti di dusun As-Sa'labiyah dan beristirahat bersama. Dari arah utara lamat-lamat terdengar gerak kawanan kaki kuda berlarian mendekati mereka. Pasukan berkuda berjumlah besar menyeruak dari bukit balik bukit. Siapakah Anda dan mengapa Anda datang dengan membawa pasukan yang banyak? Tanya salah seorang peserta rombongan Al-Husain. Namaku Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Kami ditugaskan oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, untuk mengawal kafilah Anda menuju Kufah. Jawabnya sopan. Esok hari, usai melaksanakan sholat subuh, Al-Husain bergegas menuju kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Dari arah Kufah seorang penunggang kuda datang, lalu menyerahkan surat kepada Al-Hur.
Isi surat itu berbunyi, dari Ubaidillah bin Ziyad untuk Al-Hur bin Yazid. Sesampainya surat ini ke tanganmu, desaklah Al-Husain dan kabilahnya menuju Kufah. Aku sengaja memerintahkan pembawa surat ini untuk tetap bersamamu, guna memastikan perintah ini dilaksanakan. Lapak kaki Al-Husain dan karapannya kembali memahat padang pasir dan menangkal sinar surya melintasi dusun demi dusun. Al-Hur dan pasukannya mengikuti dari belakang. Bukit-bukit pasir pun menjadi rata, sementara waktu terus bergulir. Tiba-tiba kuda Al-Husain berhenti, enggan bergerak. Al-Husain menyapu dusun itu dengan tatapan penuh makna. Apa nama dusun ini? Tanyanya memecah kesunyian. Al-Ghadiriyah, sahut beberapa pengikutnya. Adakah nama lain untuk dusun ini? Tanya Al-Husain seakan tak percaya. Syaki Al-Furat, sahut mereka. Adakah nama lain? Tanya Al-Husain penasaran. Nainawa, sahut mereka. Mata Al-Husain menyapu padang luas itu dari atas kuda. Lalu ia bertanya lagi, adakah nama lagi selain itu semua? Tanya lagi penasaran. Karbala, jawab salah seorang dari mereka. Mendengar itu Al-Husain menarik nafasnya dalam-dalam seraya berkata, inilah tab dan bala, inilah duka dan bencana. Di bumi tandus inilah tangisan dan erangan gadis-gadis Ali disambut tawa. Disinilah jerit para putri-putri Muhammad akan membumbung menembus dinding angkasa. Di dusun inilah yatim-yatim Muhammad akan dianiaya. Disinilah kemah-kemah keluargaku akan hangus. Disinilah wanita-wanita Ahlul Bait akan dikejar-kejar. Disinilah kebenaran dan para pendambanya akan tersungkur di bawah kaki para pemusik nurani. Disinilah aku akan bersua dengan kakekku yang telah menjanjikan kematian indah untukku di sini. Disinilah aku akan dikunjungi, turunlah dan dirikanlah tenda. Saat itu Ummu Kulsum berkeluh kesah pada abangnya. Ia menyatakan tidak menyukai tempat itu. Padang Sahara Karbala terlalu menyeramkan baginya, membuat ia merasa dicekam ketakutan yang amat besar. Mendengar ketakutan adik yang disayangnya itu, Imam Husain berkata, adikku, ketika perang Siffin aku bersama kakakku Hasan dan ayahku Ali berhenti sesaat di Sahara ini. Ayah tertidur di pangkuan Hasan, namun tiba-tiba ia terbangun dan menangis. Kakakku Hasan bertanya alasan ayah menangis, dan ayah menjawab bahwa ia telah bermimpi bahwa Sahara ini telah berubah menjadi lautan darah, dan aku tenggelam di dalamnya sambil berteriak meminta pertolongan, tapi tak seorang pun mengindahkan teriakanku. Dan engkau telah mengetahuinya, duhai adikku, bahwa sesungguhnya Bani Umayyah telah mencemarkan nama baikku, tetapi aku bersabar. Mereka merampas harta bendaku, aku juga bersabar. Mereka kemudian menuntut darahku, aku tetap bersabar. Demi Allah, aku tahu mereka akan membunuhku, sehingga Allah akan menimpakan kehinaan yang sangat dan menghujam pedang yang amat tajam kepada mereka. Ummu Kulsum menangis. Dia merasa begitu takut kehilangan kata yang amat dicintainya itu. Imam Husain terus membujuk adiknya itu untuk berhenti menangis dan tetap kuat. Mendengar ucapan Al-Husain dan tangisan Ummu Kulsum, Sayyidah Zainab berlari menghampiri Imam dan berkata, abangku, oh seandainya kematian datang menyambarku, biarlah maut merebutku agar tak turut menyaksikan peristiwa yang menyedihkan ini.
Angin kencang menerpa wajah Zainab yang sebab. Al-Husain dengan lembut mengelus kepala adiknya sambil menghiburnya. Adikku, jangan biarkan setan melenyapkan ketabahanmu. Seluruh penghuni dunia pasti akan berhenti pada titik terakhir kehidupannya, yaitu kematian. Kakek dan ayah kita meski manusia-manusia sempurna juga meninggalkan dunia. Jangan sampai engkau mengoyak baju dan menarik-narik rambut karena kematianku. Al-Husain menuntun Zainab dan Kusum menuju kemahnya. Para peserta kabilah sibuk menyalakan api unggun. Mereka diperintahkan agar mendirikan kemah-kemah yang berdekatan. Malam-malam Asyura, tidak ada malam yang dapat menyamainya. Malam yang begitu memilukan dan menghancurkan hati. Salam atasmu, duhai hati yang terluka. Salam atasmu, duhai penerima bencana. Salam atasmu, duhai pemilik sahabat setia. Salam atasmu, duhai Husainku, penolongku, pemimpinku. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati halat fi fina'ik. Alaika minni salamullahi abada. Ma bakina wa bakiya al-layl wa an-nahar. Mari bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Demi Husain ya Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Husain ya Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Senja menyapa tanpa cahaya, langit berduka merubah warna. Duka Zahra mengguncang jiwa. Muharram tiba berkabung duka. Kesedihan tak terlupakan. Tangis bayi yang kehausan, tersekat penuh dalam pelukan. Menahan sakit mata terpejam. Demi Husain ya Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Husain ya Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Kisah Karbala merajam Sukma, Dewi Sahara telah berduka.
yang mulia, melepas raga menempuh surga, menghujam jiwa, mengoyak sukma, membakar hati setiap pecinta. Bumi bersimpu berlarut duka, jagat pun kelam tanpa cahaya. Demi Hussein jasar Allah, lisan rentangkan sayap, menjerit tangis dan meratap. Bunga pun layu menyaksikanmu, menoreh pilu setiap kalbu, mengundang tangis penuhi surga. Alam semesta berkabung duka, para syahadah serahkan raga, meraih cinta dengan darahnya. Demi Hussein yasar Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Hussein yasar Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Hussein yasar Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.